Episode 7 dibuka dengan memperlihatkan bekas darah yang tertinggal di jalanan bersalju yang menandakan bahwa Ellie telah membawa Joel dengan cara ditarik ke sebuah rumah kosong. Di sana Ellie terlihat berusaha untuk menghentikan pendarahan pada luka Joel. Namun Joel malah meminta Ellie untuk kembali ke utara dan menemui adiknya Tommy. Ellie yang sudah kehilangan Tess dan Sam jelas tidak mau jika harus meninggalkan Joel, yang berarti dia juga harus kehilangan Joel. Selanjutnya terlihat Ellie yang menuju lantai atas dari rumah itu. Saat Ellie akan membuka sebuah pintu, kita akan diajak flashback di saat Ellie masih berada di kamp pelatihan Fedra. Saat Ellie sedang berlari, terlihat seorang temannya yang mengambil Walkman Ellie dan membuli Ellie dengan mengatakan Ellie lambat serta tidak bisa berlari. Ellie yang terpancing emosi langsung menghajar wanita itu, dan alhasil Ellie dipanggil ke ruangan Kapten Kwong. Dia mengatakan kalau temannya yang bernama Bethany mendapatkan 15 jahitan akibat dihajar oleh Ellie. Kapten Kwong menambahkan bahwa sebenarnya Ellie merupakan anak yang cerdas dan memiliki potensi. Namun karena kelakuannya yang semakin parah akhir-akhir ini, Ellie hanya akan menjadi pelayan bagi teman-temannya jika Ellie tidak merubah sikapnya. Kemudian Kapten Kwong memberikan dua pilihan. Yang pertama, Ellie mempertahankan sikapnya yang bandel dan akan menjadi pelayan teman-temannya, atau yang kedua, Ellie menjadi anak yang lebih baik dengan mengikuti semua peraturan yang ada di camp tersebut dan menjadi seorang perwira dengan makanan enak dan bisa korupsi. Mendengar itu, Ellie memilih opsi kedua dan meminta Walkman-nya dikembalikan. Can I have my Walkman back? Di malam harinya, Ellie yang bosan hanya membolak-balik halaman sebuah komik yang dia pegang. Karena bosan dan tidak tahu mau ngapain, akhirnya Ellie memutuskan untuk tidur. Akan tetapi beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang menyelinap masuk melalui jendela, dan ternyata itu Riley, teman satu camp Ellie yang kabur beberapa waktu lalu dan sekarang bergabung menjadi anggota Firefly. Riley bermaksud untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat rahasia yang awalnya ditolak Ellie, akan tetapi karena Riley mengatakan bahwa itu akan menjadi tempat terbaik yang pernah didatangi, akhirnya dia pun ikut. Setelah Ellie ganti baju, mereka keluar melalui jendela dan menghindari pasukan Fedra yang tentu saja pola pergerakannya sudah diketahui oleh Riley. Setelah memasuki gedung, mereka bergegas untuk naik hingga saat sampai ke lantai 7 tiba-tiba Ellie melihat sesosok mayat yang setelah dicek ternyata dia mati bundir karena tidak sanggup dengan tekanan yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Ellie mengambil amer yang tersisa dari mayat tersebut dan tiba-tiba sesampainya di atap gedung, Ellie menanyakan kenapa Riley bisa bergabung dengan Firefly, yang dijawab kalau waktu dia kabur dari sel isolasi secara tidak sengaja Marlin yang melihatnya terkesan dengan cara dia menyelinap dan kemudian menanyakan pendapatnya tentang Fedra. Riley yang tidak sependapat dengan Fedra jelas langsung mengatakan kalau Fedra itu fasis, suka menindas dan membunuh warga sipil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan cara melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Ternyata Riley mengajak Ellie ke sebuah mall yang sudah disegel karena konon banyak orang terinfeksi di mall itu. Namun Riley memiliki sebuah jalan rahasia dan kemudian menyuruh Ellie untuk masuk duluan dan Riley pun menyalakan listriknya. Ellie pun merasa kagum dengan apa yang dia lihat karena di tempat mereka jangankan mall, listrik pun sudah jarang. Sesaat kemudian Ellie dibuat lebih kagum dengan melihat sebuah eskalator dan dia bertingkah seperti ini. Kemudian mereka melanjutkan penelusuran di mall itu. Riley meminta Ellie untuk menutup mata dan membawanya ke sebuah komedi putar. Sembari meminum amer, Ellie pun terlihat sangat bahagia dan menikmati malam itu. Ellie yang belum percaya alasan Riley bergabung dengan Firefly kembali menanyakan hal itu dan akhirnya Riley menjawab jika sebentar lagi usianya 17 tahun dan saat itu mereka akan memberikan tugas padanya. Tugas yang akan diberikan Kapten Kwong adalah membersihkan sanitasi. Oleh sebab itu, dia lebih memilih kabur dan bergabung dengan Firefly. Selanjutnya mereka pergi ke foto box untuk berfoto ria dan dilanjutkan bermain di time zone.
Saat mereka asyik bermain game tanpa disadari bahwa di sebuah toko boneka ada zombie tahap 2 atau stalker yang mendengar keributan mereka. Setelah bermain cukup lama, Ellie bermaksud untuk pulang karena dia tidak ingin terkena masalah lagi. Namun Riley mengatakan masih ada satu hadiah lagi yang akan dia berikan, lalu mengajak Ellie ke food court dan ternyata dia memberikan Ellie sebuah buku No Pun Intended yang dibaca Ellie di episode 4. Ellie pun terlihat sangat bahagia hingga saat dia menemukan sebuah bom. Ellie terkejut, karena ternyata Riley memang ditempatkan di mall itu untuk mengawasi Fedra cabang Boston dan selanjutnya mereka akan menyerangnya yang secara tidak langsung juga akan berperang dengan Ellie. Melihat fakta itu Ellie pun marah dan bergegas pergi dari sana. Lalu Riley mengatakan bahwa esok dia akan dipindah ke Firefly cabang Atlanta dan ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Ellie. Akan tetapi Ellie yang sudah emosi tetap melanjutkan niatnya untuk pulang. Hingga saat dia sampai di dekat pintu keluar Ellie yang merasa jika perbuatannya terlalu kejam terhadap Riley memutuskan untuk kembali dan tiba-tiba. Riley! Ternyata itu hanya berasal dari sebuah mainan. Kemudian Ellie menghampiri Riley dan berusaha mencegah Riley agar tidak berangkat ke Firefly cabang Atlanta. Akan tetapi nampaknya tekad Riley sudah bulat karena dia merasa mendapat sebuah keluarga baru di Firefly. Karena tidak mau terlarut dalam kesedihan, Riley pun memutar sebuah musik dan mengajak Ellie untuk berjoget. Ketika mereka asyik berjoget yang terjadi. Get ready to run. Muncul zombie tahap 2 atau stalker. Riley yang belum lama memegang senjata ditambah dia yang panik membuat tembakannya meleset dan hanya mengenai kaki stalker tersebut. Dirasa stalker masih mengancam, mereka pun berlari mencoba menghindar, yang sialnya malah terjatuh hingga senjata yang Riley pegang terlempar. Kemudian Ellie berusaha menyerang si stalker dengan menusuk bagian perut yang jelas stalker itu masih sehat walafiat. Hingga saat Ellie terpojok datang Riley dan memukulnya dengan sebatang besi. Saat perhatian si stalker teralihkan, Ellie pun berhasil membunuhnya dengan menusuk pas di bagian kepalanya. Ellie yang baru pertama kali membunuh stalker merasa senang, berbeda dengan Riley yang malah terlihat sedih dan ternyata No! mereka ternyata terkena gigitan yang berarti mereka juga akan berubah menjadi zombie. Ellie yang tidak percaya dengan apa yang mereka alami ngamuk dengan memecah kaca etalase yang ada di situ. Kemudian Riley memiliki dua opsi untuk mengakhiri itu. Yang pertama, mereka bundir yang akan berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit. Namun Riley tidak berani untuk melakukan itu dan memilih opsi kedua, yaitu membiarkan semuanya hingga mereka berubah menjadi zombie. Film pun kembali ke masa sekarang dan Ellie seperti yang kita ketahui kebal terhadap Cordyceps dan sehat walafiat. Sementara Riley sepertinya tidak selamat, yang ditujukan dengan sikap Ellie yang seolah tidak ingin mengulang kesalahannya dan berusaha menyelamatkan Joel. Setelah mencari-cari akhirnya Ellie menemukan jarum dan sebuah benang lalu mencoba untuk menutup luka Joel dengan alat seadanya. Dan episode 7 sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan episode terbaru lainnya.